اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidana ونبينا محمد رسول الله ورحمته المهدى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama bisa menghadiri dan melaksanakan ibadah salat Idul Adha pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa tersanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umat Islam yang selalu mengikuti jejak risalahnya. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada jamaah salat Idul Adha untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena kita semua yakin bahwa takwa adalah jalan sebaik-baiknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban adalah kegiatan rutin yang bersifat tahunan. Idul Adha berarti suatu perayaan ibadah yang bentuknya penyembelihan hewan kurban dengan penuh riang dan gembira. Oleh karena itu, kita pada hari di mana jamuan Allah Subhanahu wa taala dihidangkan dan kita semuanya diharamkan untuk berpuasa di hari raya Idul Adha dan pada hari tasyrik. Beruntunglah mereka yang bisa melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Allah menjanjikan pahala dan pengampunan dosa pada setiap helai bulu binatang yang dikorbankan. Hal ini menunjukkan betapa banyak dan besarnya pahala
dan pengampunan yang Allah berikan kepada mereka yang berkorban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di momen Idul Adha yang penuh berkah ini, kita selalu diingatkan dengan betapa kuatnya keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim diperoleh pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari itu Nabi Ibrahim merenung dan berpikir, apakah mimpi yang didapatnya dari Allah Subhanahu wa taala atau dari syaitan? Maka pada tanggal 9 Zulhijjah inilah kita sebut dengan hari Tarwiyah, yang berarti berpikir ataupun merenung. Lalu pada malam hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah, beliau bermimpi hal yang sama dengan malam yang sebelumnya, dan beliau meyakini dan mengetahui bahwa mimpinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikenallah tanggal 9 Dzulhijjah sebagai hari Arafah, yang artinya mengetahui, meyakini bahwa mimpi yang beliau peroleh itu berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah untuk menyembelih Ismail sungguh tugas yang sangat berat. Mengapa demikian? Karena Ismail merupakan anak satu-satunya saat itu yang telah Nabi Ibrahim nantikan kehadirannya sejak lama. Tentu Nabi Ibrahim merasa sedih, gejolak perasaan manusiawi tentunya ada. Namun beliau pasrah kepada ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya tunduk dan patuh sepenuhnya dengan perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam layak menyandang gelar sebagai Khalilullah, yang artinya adalah kekasih Allah. Lalu bagaimana dengan respon Ismail alaihissalam sebagai putra dari Nabi Ibrahim? Ismail dengan kepasrahan total dan bertawakal kepada ketentuan Allah. Nabi Ismail dengan bijaknya ketika ditanya oleh ayahnya bahwa dia akan disembelih, apa jawab Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hingga kemudian perintah itu dilaksanakan, dan ketika Nabi Ismail akan disembelih dengan pisau yang tajam, pisau itu tidak dapat melukai Nabi Ismail. Sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kambing yang istimewa sebagai gantinya, dan beliau sampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril, dan ini terekam di dalam Al-Quran, fadabainahu bidibhin azim. Kemudian kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pesan yang utama dari ibadah penyembelihan hewan kurban adalah, pertama, penyembelihan ini sebagai bentuk pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepatuhan tanpa syarat. Kedua, bentuk ketaatan kita dalam rangka mengharap ridho Allah, bukan ridho manusia, bukan pengakuan dari manusia. Yang ketiga, bentuk pengorbanan kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawi
dalam rangka untuk memenuhi misi sosial sekaligus menciptakan solidaritas global sebagai pondasi tumbuhnya kewargaan global yang dilandasi oleh kepedulian sesama, saling menghormati dan merawat warga dunia yang damai. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan, "Walaysal maqsud min idaqatid damil qurban ad-dam wal lahm, bal mailul qulubi an hubbid dunya wa badluha isaran liwajhillahi ta'ala." Kata Al-Ghazali, bukanlah maksud dari mengalirkan darah, maksud dari penyembelihan binatang kurban adalah darah dan daging itu sendiri, namun maksudnya adalah menjauhkan hati dari cinta dunia dan mengorbankannya sebagai bentuk mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah potret keluarga ideal yang dinaungi kasih sayang sekaligus sebagai model pendidikan untuk menyiapkan generasi yang soleh, sebagaimana moto Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau panjatkan dalam setiap doanya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karunialah aku anak-anak yang soleh. Bukankah suatu keluarga merupakan unit terkecil dari manta rantai masyarakat bangsa ini? Oleh karena itulah, dalam rangka untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia pada semua sendi kehidupan, bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum, maka seharusnya dimulai dari unit kecil masyarakat yang disebut dengan keluarga. Kenapa demikian? Karena kesejahteraan suatu bangsa, baik secara material maupun spiritual, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cermin dari keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa itu. Oleh karena itu, keluarga mempunyai kontribusi yang besar bagi kejayaan dan kemunduran suatu bangsa. Sehingga ada satu makalah, al-usrah imadul bilad biha tahya wa biha tamut. Keluarga adalah tiang negara, dengan keluargalah negara hidup atau mati. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Suatu keluarga sebagaimana suatu bangsa tidak akan hidup tenang dan bahagia tanpa suatu peraturan, satu kendali dan disiplin yang tinggi. Memimpin keluarga adalah suatu tanggung jawab sebagaimana memimpin sebuah bangsa. Kepemimpinan suatu bangsa tidak akan sukses kalau tidak didukung dan ditaati oleh kepemimpinan di daerah. Demikian juga kepemimpinan daerah tidak akan sukses apabila langkah-langkah keluarga bertentangan dengan pemimpin di wilayah atau di daerah itu. Demikianlah terlihat keterkaitan yang erat antara suasana keluarga dengan suasana kebangsaan pada umumnya. Kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan contoh keluarga yang ideal yang patut kita tiru, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Mari kita jadikan kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai cermin dan inspirasi keluarga kita. Ujian yang kita hadapi bukanlah beban tanpa makna, melainkan kesempatan untuk menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan anak-anak kita, generasi kita yang tidak hanya kuat dalam iman, tetapi juga penuh pengorbanan dan ridho dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Ismail masa kini yang selalu siap berkorban demi ridho Allah dan menjadi cahaya bagi keluarga serta masyarakat bangsa pada umumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك عن الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.